Waktunya ngopi di terasku. Selamat sore semuanya, ketemu lagi dengan saya Tovan Saban. Kali ini kita ketemu lagi di terasku, biasa jam-jam ngopi, tapi nggak ada kopi sekarang. Udah habis. Udah habis, oke. Enak kopinya soalnya. Kita udah banyak ngobrol duluan soalnya sebelum kita tapping. Intinya hari ini kita belajar tentang, bukan belajar ya, maksudnya ada sharing-sharing sedikit tentang investasi, cuman bukan investasi yang seperti biasa ya, tapi lebih bicara mengenai investasi tapi dalam hal kesehatan gitu. Kenapa kita bicara kesehatan? Ntar saya bacain satu hal dulu. Jadi berdasarkan estimasi Kementerian Kesehatan tahun 2013 nih katanya ya, penderita jantung itu di Indonesia 39% berusia di bawah 44 tahun. 39% berusia di bawah 44 tahun. 22% diantaranya itu berusia di 15 sampai 35 tahun. Masih sangat muda dan produktif ya. Sedangkan jumlah penderita jantung tertinggi ada di usia 45 sampai 65, 41% katanya. Sebenarnya cuma beda 2% ya dengan yang generasi di bawahnya, dengan usia di bawahnya. Tingginya masalah di jantung ini kebanyakan adalah masalah koroner katanya. Koroner di usia muda. Jadi 27% dari jantung koroner di Indonesia terjadi pada kelompok usia 35 tahun ke bawah. Tuh hati-hati, 35 tahun ke bawah. Itu usia milenial sebenarnya. Jadi jangan dibilang bahwa milenial selalu sehat-sehat. Nggak juga. Ini masalahnya risiko jantungnya tinggi nih. Nah, mayoritas penderita penyakit jantung koroner itu dikarenakan adanya hambatan terhadap aliran darah ke jantung yang tertimbun oleh lemak. Nah, jadi intinya adalah cara mengatasinya tentu dengan menjaga kesehatan. Yang umumnya adalah jaga makanan. Satu lagi adalah olahraga gitu. Masalahnya sekarang untuk olahraga tuh banyak yang sulit ya. Sulit memotivasi diri untuk olahraga. Terus yang kedua, olahraga terlalu sedikit nggak efektif. Olahraga terlalu banyak serem juga. Belakangan ya mungkin banyak berita juga orang lagi olahraga tiba-tiba meninggal. Nah, masalah juga kan di situ kan. Jadi hari ini dengan latar belakang itu, hari ini kebetulan gue mengundang seorang senior gue di sini. Namanya Freddy Hendrajaya. Disorot dulu dong kameranya. Halo. Nah, intinya adalah ini beliau adalah sekarang ketua FEW Runner ya. Iya, benar. Gue juga sih sebenarnya di bawahnya dia. Jadi cuman dia lari udah lama gitu ya. Terus aktif Belum lama sih sebenarnya. Oh, lari belum lama ya? Belum lama. Triathlonnya? Katanya belum lama. Oh, lama juga. Oke. Jadi olahraga sekarang itu kebanyakannya itu di olahraga di bawah, bukan di bawah ya, membernya triathlon lah. Jadi beliau ini adalah seorang triatlet dan juga seorang pelari, pesepeda, perenang. Nah, lengkap dah tuh gitu. Nah, ini kenapa gue undang hari ini, karena pingin belajar banyak ya, pingin tahu lagi ya tentang masalah-masalah yang tadi ya. Bagaimana caranya kita berolahraga, terus bagaimana caranya agar olahraga ini di level yang pas. Jadi sehatnya dapat dan risiko juga berkurang gitu. Nggak ada berlebihan dan akhirnya malah ada risiko baru gitu. Kita kenalan dulu ya. Jadi Bang Freddy ini praktisi lama pasar modal ya. 20 tahun tadi ya. Udah ya 20 tahun. 20 tahun di investment bank, di asset management. Pengelolaan investasi, aset manajemen. Bahasa kerennya aset iya. manajemen. Maksudnya asset management. Terus sekarang fokusnya di peer to peer lending ya, di fintech. sekarang di fintech, di peer to peer lending gitu. Nah, terus olahraganya beliau triathlon. Nah, menarik nih. Kenapa triathlon, Bang? Ya. Kenapa triathlon? Ini kayak olahraga kayak orang lain olahraga apa hobinya main bola gitu. Ini triathlon. Tiga. Dulu hobi main bola sih sebenarnya. Nah, jadi ini cerita-cerita dari awal dulu ya, kronologis nih. Kalau boleh agak panjangan. Boleh. Kita masih sampai malam kok di sini. Jadi dulu sih sebenarnya saya ya kayak teman-teman yang lain lah ya, waktu itu ramainya main futsal gitu, ikut futsal gitu. Itu di tahun ya pas belum lama baru lulus lah gitu ya. Terus baru awal-awal kerja gitu.
Terus dulu ada bola pasir di Bola pasir ya ampun, sekarang udah gak ada ya. Nah, di GBK kan. GBK, benar, benar. Sebelahnya Stadion ABC tuh. Iya, masih ingat. Nah, tuh main tuh tahun 99 gitu kan, 2000 gitu kan. Capek tuh. Nah, itu sempat di situ saya juga cedera tuh. Metatarsal saya retak di situ. Udah macam David Beckham. Udah macam David Beckham bener. Metatarsal. Padahal waktu itu saya mau berangkat sekolah, jadi mau ngambil S2. Saya di tahun 2000 dapat beasiswa juga kebetulan dari sekolah ini yang saya tuju. Saya mau berangkat, jadi kira-kira 3 bulan sebelumnya saya cedera. Jadi metatarsalnya retak gara-gara main bola pasir itu. Saya udah takut aja tuh, waduh ini berangkat sekolah kaki masih digips gimana nih, tapi enggak, waktu itu ternyata kakinya udah beres lah. Nah, saya waktu di sana kebetulan olahraga yang paling murah waktu di Amerika. Saya sekolah di Amerika kan. Selain saya nge-gym di kampus karena gratis. Namanya mahasiswa ya olahraganya lari gitu. Oh, oke. Jadi di situ pertama kali saya lari secara rutin lah ya. Lari secara rutin gitu. Saya bisa lari di pinggir sungai gitu. Di Charles River di Boston waktu itu. Karena emang banyak juga yang lari yang juga lari kan. Di sana kebetulan tuh emang mungkin udah budaya ya. Jadi iya, waktu bener, itu bener. kan Di luar kayak biasa di gitu ya. sini tahun 90-an awal, 90-an akhir, 2000-an awal tuh masih belum ada gitu. Lari ada atlet doang. Hanya atlet doang. Iya, gitu. benar. Waktu itu sudah digalakkan lah oleh Pak Bob Hasan almarhum ya, dengan Bali 10K segala macam. Oh iya, zaman dulu banget. Memang masyarakat belum tergerak lah gitu kan. Iya. Nah, cuma saya waktu di sana ternyata banyak sekali yang olahraga lari gitu ya. Jadi di situ saya baru udah mulai. Tapi waktu saya pulang sini tahun 2003 karena nggak ada teman juga, akhirnya ya nggak lari. Nggak ini lagi. Jadi stop saya larinya. Kayak boleh rame lagi tuh 2010 ke sini ya. Betul, 2009 2010. Iya. Ya salah satunya sih yang inisiatornya teman saya Reza Puspo ya. Indorunner. Iya, benar. Gue dulu juga di situ sih. Nah, waktu pulang ke sini nggak olahraga, ya badan akhirnya mengemuk terus merit, mengemuk. Nih ya, terus saya mikir wah ada yang nggak bener nih. Jadi saya mulainya dulu sebenarnya dengan sepeda. Oke. Jadi saya mulai sepeda itu di luar lari. Dulu belum lari. Jadi waktu itu kan udah stop saya lari. Iya, maksudnya di luar di pas sekolah dulu lari, terus begitu balik ke sini terus sebelum mulai lagi dengan sepeda. Okay. Jadi saya dulu punya sepeda di tahun 2009, terus saya memutuskan waktu itu wah kayaknya lumayan nih. Bisa ngurangin berat badan saya. Saya sempat waktu itu berat terberatnya saya itu di 83 kilo waktu itu. Sekarang ini udah agak gemuk sih di 68 67 sekarang. Jauh lah itu mah. Oke, sip. Oke, jadi 2009 saya mulai sepeda. Di akhir tahun 2009 saya memutuskan menjual mobil saya. Jadi mobil tinggal satu, mobil istri saya untuk dia ke kantor. Mobil saya sendiri saya jual, terus saya naik sepeda back to work ke kantor. Selama setahun penuh tuh di tahun 2010. Dari mana ke mana? Dari rumah saya di daerah Kemang ke daerah Medan Merdeka Selatan, kantor saya. Lumayan 11 kilo. Iya, 10 kilo lewat ya 11. Tapi ternyata lucunya sih naik sepeda sekitar 10-11 kilo itu ya kira-kira waktu itu setengah jam lah. Itu lebih cepat daripada kalau saya naik mobil. Iya, macet ya. Cuman gimana tuh lalu lintasnya? Kan maksudnya kalau sekarang oke lah mungkin udah ada di garisin jalur sepeda lah gitu kan, orang udah terbiasa dengan orang naik sepeda. Kalau dulu kan dulu memang belum bike friendly lah ya. Jadi ya kita harus hati-hati lah di jalan. Intinya sih sebenarnya tetap kita harus hati-hati lah di jalan gitu. Tapi aman sih, maksudnya saya juga nggak yang kenceng lah sepedanya. Itu juga kecepatan saya sepeda juga paling ya 15-20 lah. Maksudnya masih normal, nggak kenceng-kenceng ya. Tetap masih cepat dibanding naik mobil. Tetap lebih cepat dibanding naik mobil. Iya. Oke. Terus habis itu di tahun 2011 pertengahan karena saya pindah kantor jadi jauh. Jadi jarak ke kantor 40 kilo ya, saya akhirnya beli mobil lagi gitu. Kalau nggak lumayan ya, tiap hari 80 kilo. Nah, terus berat mulai mengemuk lagi. Oh, jadi stop dong ya? Ya nggak di stop sih, tetap tapi kayak cuman di seminggu, weekend gitu kan. Nah, jadi di tahun 2014 saya kebetulan tuh saya dapat ada tiket gratis untuk Jakarta Marathon di tahun 2014. Ikut yang jarak 5 kilo, dapat gratis dari salah satu bank lah gitu. Oh, iya. Itu pertama ya?
Atau keberapa itu ya? kedua kalau nggak salah. Kedua ya? Masih awal-awal Yang kan ya? pertama tuh 2014. 2013 kalau nggak salah ya. Oke, jarak 5 kilo ya. Jarak 5 kilo. Iya, oke. Jadi waktu bisa beli bisa register gratis 5 kilo waktu itu coba gitu. Ya udah saya mulai Lari. gitu. Lagi. Berarti lari terakhir itu pada saat lagi di Boston. Ya itu tahun 2003 di Boston, terus mulai lagi di 11 tahun 2014. kemudian. 11 tahun Mantap. kemudian. Oke. Nah, berasa waktu itu kira-kira di ya 75-an lah, 75 76 lah. Udah agak turun karena sepedaan. Iya. Nah, lari juga tadinya lari cuma 1 kilo, capek jalan. Terus lari 2 kilo gitu. Iya. Terus ya udah stop. Jadi secara gradual sih. Tapi pas 5 kilo itu udah itu baru pertama kali lari apa emang udah latihan-latihan? Itu baru mulai lagi maksudnya. Baru mulai. Baru mulai lagi. Okay. Tapi saya waktu itu memang memutuskan karena memang eventnya masih lama gitu, saya udah mulai lari udah latihan. pelan-pelan. Ya. Walaupun cuma dari 1 kilo gitu. Itu kalau masih pertama kali ikut race ya 5 Ya. kilo, gue kebayang juga kan ikut 5 kilo tuh kayak persiapan mesti gimana gitu, Iya. carbo loading. Kalau sekarang kayak diketawain ya. Diketawain bener kayak dulu tuh yang persiapan serius gitu. Tapi ya blessing in disguise-nya kalau kita mulai dengan pelan-pelan ya cedera juga bisa dihindari. Iya Jadi benar. segala sesuatu nggak bisa instan sih gitu. Oke. Jadi 2014 itu saya mulai Lari lagi, sepeda lari udah nih kan. Sepeda lari udah. Terus di tahun 2014 saya bisa menyelesaikan 5 kilo, akhir 2014 saya bisa menyelesaikan 10 kilo. Di tahun 2015 pertengahan tahun bulan Agustus saya ikut lagi Jakarta Marathon tapi jaraknya sekarang 21 kilo. Jamnya lumayan. Gitu. 21 kilo, oke. 21 kilo. Dan berhasil dengan catatan waktu lumayan lah waktu itu. Jadi saya bisa nih. Jadi tapi sebelum itu sebenarnya sebelum saya berhasil menyelesaikan si 21 kilo Jakarta Marathon di bulan sekitar Agustus atau September ya saya lupa. Sebenarnya saya tiap tahun kan ada medical check up dari kantor waktu itu ya. Nah di tahun 2015 awal saya juga cek jantung saya sih waktu itu. Tapi ini kita ngomong sekarang apa nanti aja? Nggak apa-apa, langsung aja lanjut. Nah, jadi kebetulan saya cek karena di tahun 2014 tuh saya sering merasa jadi di dada kiri saya tuh agak sakit gitu ya. Jadi selama 5-10 menit sakit gitu kan. Oh, gue pikir benjolan lain. Itu kanker payudara namanya. Ya gitu. Ya, terus dokter tadi bilang itu otot ketarik jantungnya yang kontraksi Pak gitu, ketarik okay. jadi sakit gitu kan. Terus berapa kali gitu, makin lama kok makin sakit. Jadi pas medical check up yang the next medical check up saya lengkapin dengan ke kardiolog juga dengan ada namanya ekokardiogram. Kayak USG gitulah. Nah di situ kelihatan ternyata jantung saya ada katup saya ada yang bocor. Jadi dari bilik kiri atas ke bilik kiri bawah jantung ada katup yang lemah. Jadi nutupnya nggak pas lah gitu. Itu namanya mitral valve prolapse atau kebocoran di katup jantung. Nah itu kalau misalnya nutupnya lagi nggak bener tuh rasa sakit gitu karena kayak darah yang udah turun kayak naik lagi ke atas lah gitu. Jadi darah yang kotor itu kayak rasa masuk kayak lagi. pegel gitu atau gimana? Bukan, kayak nyeri. Oh nyeri, oke. Nah, itu makanya saya pikir saya tadinya serangan jantung tadinya. Oh oke. Ya itu ternyata ada kelainan jantung. Nah terus dokter jantung pertama saya sudah memvonis Gak boleh olahraga. jangan olahraga yang keras lagi, jalan pagi aja sekarang Pak gitu. Saya agak nggak puas kan, padahal saya baru mau mulai nih olahraga endurance kan. Saya ke dokter jantung yang lain. Second opinion ke rumah sakit yang lain. Saya dites lagi, jawabannya sama gitu. Malah bilangnya Pak, ya udah Bapak tawakal aja. Padahal saya kan mau nanya ini kenapa penyebabnya dok gitu kan. Ya Bapak tawakal aja, mungkin udah suratan takdir. Nggak puas dong saya. Jadi saya cek lagi ke dokter yang berikutnya lagi di rumah sakit yang sama tapi dokter yang berbeda. Nah dokter yang berikutnya dokter lebih muda nih. Dan saya tahu olahraganya waktu itu dia penggemar olahraga sepeda gitu, yang jauh-jauh jaraknya. Nah, saya dites lagi dan saya senangnya waktu itu emang di tesnya lebih thorough ya, lebih menyeluruh. Iya, saya termasuk di CT scan segala lah. Nah, dia menjelaskan, oh ini mungkin
mungkin ada kelainan dari dulu, tapi ada di trigger karena mungkin sempat kecapean, jadi katupnya jadi nutupnya nggak bagus gitu. Dia menjelaskan, jadi saya puas lah di situ. Terus saya tanya kan, karena ini penting buat saya nih pertanyaan, saya masih boleh nggak nih olahraga endurance nih? Masih boleh nggak saya ikut maraton gitu? Dan saya waktu itu lagi berencana mau ikut triathlon ya. Nah, itu di 2015 nih awal ya. Dia bilang boleh. Saya ada istri saya dong, saya ajak dong biar saya dapat Ada saksi. biar dapat visa kan. Ada saksi. Biar dapat visa benar. Kalau enggak mah enggak mungkin lolos ya. Jadi kata dia, oh masih boleh gitu. Yang penting tahu ukurannya lah gitu. Jangan diforsir gitu. Oke. Nah, karena ini justru ini penting karena olahraga kardio itu justru penting. olahraga kardio justru benar. penting. Oke. Karena justru supaya kan olahraga kardio itu untuk sistem kardiovaskular kita biar Ya. lancar kan, Ya, peredaran darah kita lancar, Hmm. jantung kita juga lancar. Itu justru dibutuhkan. Gitu. Nah, jadi saya ingat aja kata dokter saya. Jadi tinggal atur makan yang baik, olahraga yang cukup, sama ya olahraga yang di batas kemampuan kita gitu. Know your limit lah istilahnya gitu. Oke. Nah, sejak saat itu saya berani, saya memutuskan di tahun berikutnya untuk ikut maraton dan triathlon. Triathlon Langsung kenapa Nah, ikut? kenapa triathlon juga? Kan biasa orang kalau udah maraton aja gitu ya. kan. Ini udah ada lari gitu, belum sepeda, belum berenang. Berenang Nah, dia 1 kilo. Saya tadi nggak bisa gaya bebas, jadi cuma bisa gaya dada doang. Dan itu udah kalau nggak bisa kenceng lah gitu ya. Kenceng, iya. Jadi yang sebisanya aja. Iya, iya. Gara-garanya ya saya ngeliat ada variasi sih kalau di Olahraganya ya? triathlon. Iya, Karena iya, kan iya. ada berenangnya, ada sepedanya, Lari, menarik terus nih berenang. kayaknya nih. Terus biasalah teman-teman juga pada itu mulai triathlon. Kita ngikut teman-teman juga kan. Iya. Teman-teman Ke bawah. ikut ke bawah, biasa ke bawah. Tapi nggak apa-apa, ke bawah hal yang baik kan. Pertemanan Iya, sehat nih kalau itu kan. # pertemanan sehat. Penting. Penting gitu. Oke. Nah, jadi Langsung nyoba di situ ya. waktu itu saya mulai nyoba. Saya nyoba pertama waktu itu di tahun 2015 pertengahan. Saya ingat. Ikut di tryout di Cibubur. Cibubur. Nah, jadi ada teman-teman dari Cibubur Triathlon waktu itu dia bikin simulasi, coba ikut gimana rasanya. Saya masih belum bisa gaya bebas, jadi saya pakai gaya dada gitu kan, terus coba sepedaan, terus habis itu lari, terus kok enak Asik, ya. iya. Nah, itu sih sebenarnya karena dimulai dari itu. variasinya ya. Karena variasinya kok enak, terus kok kayaknya saya bisa ya gitu kan. Ya di situ saya jadi wah, kayaknya boleh juga nih triathlon nih gitu. Terus berenangnya gimana? Nah, ya itu. Sejak saya itu saya memutuskan untuk saya les renang lagi zaman kayak dulu SD. Iya. Dulu Khusus- waktu SD disuruh les berenang kan nggak mau Males, kan, iya. males kan. Sekarang malah Mau nggak mau. nggak mau. Sama aja kayak lari kan. Lari Iya, zaman iya. SD zaman SMP, SMA Iya, males disuruh lari banget males emang. banget tuh. Kayak kalau disuruh sama Kayak guru dihukum olahraga itu kayak mah. dihukum kan. Iya. Sekarang waktu udah gede ini malah nyari Lari kan, mulu. nyari coachnya juga Iya, segala iya, macam iya. kan. Nah, kayak gitu sih. Dan akhirnya les renang dan akhirnya Les renang, tertarik dengan- les renang akhirnya bisa berenang yang lumayan proper lah, gaya bebas. Terus saya ikut pertama kali lomba. Sebenarnya saya sempat ikut mini triathlon dulu yang diadakan oleh si Triathlon Buddies ya. Oh iya. Itu Tiap di- tahun ya? Ya, tiap tahun. Tuh Sekarang di- udah di GBK ya? Sekarang di GBK. Dulu saya ikut yang di Serpong bukan? Serpong benar-benar tahun 2016. Iya, iya, dulu Serpong ya. Yang ulang tahun yang keempatnya Triathlon Buddies kalau nggak salah. Terus abis itu saya ikut pertama kali lomba yang proper race itu di Sungai Liat Oh, Sungai tahun Liat, iya, 2016 sama teman-teman dari PL. Luar PLers. biasa. Iya. Nah, cuman gini ya, maksudnya triathlon ini ya mungkin beberapa orang sering bilang ya kalau lari doang atau sepedaan doang kadang bosan ya. Kalau misalnya triathlon ini lebih fun gitu ya, olahraga bisa gantian gitu. Cuman kan kalau kita ya masyarakat awam gitu ngelihatnya triathlon itu dengar namanya itu capek duluan gitu. Kesannya kayak ini olahraga melelahkan banget gitu kan. Cuman Ya. gimana dari sisi ada gangguan jantung juga Ya, ya. ternyata bisa gitu dan emang seberat itukah atau gue belum pernah Ya. sih, belum pernah triathlon ya. Cuman pernah foto-fotoin orang triathlon aja. Termasuk istri ya. Termasuk istri, ya istri ikut triathlon, gue yang foto-foto dan jadi mekanik sepeda. Nasib suami baik gitu. Jadi ya itu stigma yang sebenarnya sih kurang tepat sih ya. Apakah melelahkan? Ya kalau dibilang lelah sih lelah ya, tapi semua Iya. olahraga juga bikin lelah kan. Benar, Tapi apakah bikin yang benar-benar capek ya enggak juga gitu. Sebenarnya lagi-lagi intinya sih tahu batasan diri sih sebenarnya. Kan kita juga nggak mau ngejar
harus cepat gitu Iya, kan. iya, iya. Gitu. Taulah batasan diri dan juga harus proper training juga gitu ya. Oke. Selama itu kita lakukan sih sebenarnya olahraganya fun. Fun. Gitu. Buat saya sih fun ya, maksudnya pas begitu nyoba gitu kan, saya langsung ke hook gitu, langsung wah kayak menarik nih gitu. Oh iya. Gitu. Emang sih waktu kita ketemu di mana ya waktu foto-foto itu ya? Di Bintan. Iya, di Bintan. Triathlon. Iya, sharing dikit. Waktu itu lagi ngeliput itu udah kayak apa ya? Udah kayak ngeliput orang liburan sebenarnya. Kayak Iya, fun aja gitu, Benar. pinggir pantai gitu kan. Asik sih, cuman ya nggak tahu ngejalaninnya ya. Gitu. Cuma kalau kita ngomong ya mengenai tahu limitnya. Iya. Gimana cara kita tahu limit kita itu di mana ya? Nah, jadi gini, kita kan bukan atlet profesional ya, Yes. gitu. Jadi kadang kita merasa, oh masih mampu nih, gitu ya. Masih Hmm. mampu nih. Terutama teman-teman, kalau yang teman-teman pelari sih gampang. Kalau udah capek kerasa lah gitu kan ya. Jadi mungkin nggak terlalu berbahaya ya. Walaupun berapa tahun belakangan sih kejadian lah, banyak juga pelari yang meninggal ya, Iya, yang iya. memaksakan diri forsir. Tapi lebih banyak yang kejadian itu di pesepeda sih. Iya benar. Sepeda. Belakangan banyak berita Belakangan tuh. banyak. Tapi itu udah cukup lama karena ya terus terang senior saya nih wah gede juga nih anginnya. Tapi enak milir. 2 hours later. Anginnya semilir. Jadi ada senior saya yang meninggal karena kecapean bersepeda. Baik dia karena indikasinya heat stroke Heat stroke, oke. atau karena emang serangan jantung gitu ya. Nah itu kan Nah, berarti itu susahnya emang kalau di sepeda tuh kan kita nggak ngerasa capek tuh. Tapi mungkin sebenarnya badannya udah capek gitu. Tapi mungkin karena kita duduk di atas sadel gitu ya. terus ngikutin orang juga kali ya. Ngikutin Beton orang gitu kan, rombongan gitu. Kita merasa kita masih bisa mampu nih, bisa ngimbangin gitu kan. Ternyata sebenarnya badan udah capek gitu kan. Nah, kalau kita bukan atlet kita nggak tahu kan batasannya. Kita perlu alat sih gitu ya. Nah, Gitu. apa tuh? Nah, jadi ya alatnya sih kalau saya sih pakai heart rate monitor yang ada di jam kan? di Atau yang smartwatch atau pakai heart rate strap gitu kan. itu ini ya, maksudnya kadang-kadang orang malas gitu kan, Kadang-kadang apaan sih di Orang males gitu ya. Padahal itu penting gitu ya. Karena ya udah kejadian udah banyak lah gitu. Yang memakan korban jiwa gitu ya. Teman-teman Iya, sendiri lagi gitu. Mungkin apalagi tadi data tadi ya, ternyata orang-orang muda di bawah 35 pun banyak. Jadi Betul. mungkin udah harus lebih aware dengan itu ya. Betul. Kurang istirahat itu juga bisa pengaruh ya, karena ada beberapa kejadian teman yang karena dia kurang istirahat, besok paginya dia nggak Langsung- tidur misalnya, besok langsung paginya olahraga. langsung sepedaan, kolaps, meninggal gitu. Jadi ya itu kan disayangkan juga yang kayak Iya, gitu. iya. Jadi intinya kalau kayak gitu monitor lebih gunain sport watch gitu ya, Iya. pakai yang Kita heart harus rate memonitor monitor, lah gitu kondisi tubuh ya. kondisi tubuh kita, paling nggak dengan bantuan alat kan berapa lah gitu alat Iya, ini iya. kan nggak Dibanding mati gitu kan. daripada sakit ya, daripada sorry, sakit, amit iya. Pada sakit ya. Iya, ngerti. Ya itu sih kadang-kadang ya repot ya. Cuman ya berarti kalau kita pakai Strava doang di handphone gak cukup lah ya. nggak cukup kayaknya sih. Oke. Kecuali Ya, kalau olahraganya emang nggak yang nggak endurance emang, ya, iya, benar-benar. Atau mungkin memang udah tahu ya, gue cuman mau lari cuman sekian kilo Ya, gitu udah di kalau level misalnya yang emang olahraganya emang nggak keras, sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Artinya kan kita udah tahu duluan bahwa kita emang mau membatasi diri kita mau olahraga yang sifatnya lebih ke light aerobic itu atau light cardio training, nggak apa-apa sebenarnya ya. masukan berarti ya. Berarti kalau mau olahraga yang emang mau challenge fisik gitu ya, untuk yang kardio mendingan pakai heart rate monitor ya. Tuh. Balik lagi ke triathlon nih. Ya. Triathlon itu kan selalu bilang olahraga mahal nih. Ya. Bener gak sih? Plus apa sih manfaat kalau triathlon? Kata orang triathlon is a new golf katanya. Ya. Bener gak sih? Ya sebenarnya sih mahal sama murah kan akhirnya tergantung kan. Iya. Kalau lombanya sebenarnya di dalam negeri, di kota sendiri ya nggak mahal sebenarnya gitu kan. Iya. Kalau kita nggak mau ikut race pun sebenarnya kalau kita mau sekedar Gak ada masalah gitu nggak ya. ada masalah sebenarnya Iya, kan. Ya mungkin lebih kepada ininya ya kali ya, sepedanya mungkin harus gimana tergantung juga kan. juga enggak, maksudnya kalau dari sisi peralatannya juga nggak perlu pakai sepeda yang mahal juga kan. Gitu. Iya, yang penting sepedaan gitu kan. Tapi sepedanya ya bisa kok kalau mau pakai Sally gitu Iya. atau mau pakai MTB gitu kan. Gitu. Nggak perlu harus pakai road bike atau pakai tri bike atau TT Iya. bike gitu ya. Iya. Ya tergantung kita maunya di mana gitu. Kita mau emang keluar budgetnya besar atau kita mau keluar budgetnya sedikit.
Itu akhirnya tergantung kita, tapi kita tetap bisa melakukan olahraga triathlon itu gitu. Jadi nggak masalah orang mau bilang mahal atau enggak ya tergantung ya. Iya. Dilihatnya Iya. siapa yang pakai juga kan ya. Betul. Ya mungkin sama kayak mobil aja ya. Nah. Mobil dibilang mahal apa enggak ya tergantung mereknya apa gitu. Ya kayak gini, gampangnya olahraga lari deh. Olahraga lari itu kan sebenarnya murah kan. Benar. Maksudnya kita cuma beli Ya, sepatu dan sepatu iya. sebenarnya nggak mahal-mahal juga kan. Kita bisa beli sepatu proper running shoes dengan harga 700.000, 800.000, kita bisa pakai selama ya 2 tahunan gitu Iya, kan. iya. Murah kan sebenarnya, tapi akhirnya kita ikut race misalnya. Iya, Riz. Ikut race, keluar biaya Nambahin duit, terus apparel lain-lainnya mungkin ya. nambah, iya benar, ada feature macam-macam, terus Iya. kita beli jersey-nya, Jersey, iya. Celananya, kacamatanya, ikut race gitu. di luar negeri. Oh iya, iya. Itu mahalnya jalan-jalannya sih. Jalan-jalannya. Gitu. Iya. Oke, jadi triathlon itu bukan berarti olahraga yang capek banget atau mahal banget, enggak. Sebenarnya tergantung dari kitanya sendiri ya. Tuh. Terus apa namanya? Kalau dari ini untuk olahraga seperti ini, pola makan dan lain-lain tuh ada ini nggak sih? Ada Nah, tipsnya juga nggak sih? jadi Atau mungkin nutrisi mungkin atau apa? iya, itu satu hal yang sebenarnya mungkin kurang agak sering dilupakan mungkin kali ya sama teman-teman yang ikut olahraga endurance gitu. Karena nutrisi itu penting. Jadi, nah saya sih lagi enggak nih. Jadi nggak diet, jadi ya badan melar lagi. Oh. Tapi kalau biasanya saya kalau mau ikut lomba kan udah saya jadwal tuh. Makannya Nah, saya segala udah macam. harus mulai juga saya jadwalin juga, saya atur juga makan saya, pola nutrisi saya. Oh. Karena itu ikut membantu menaikkan stamina endurance saya pada saat pada saat nanti lomba gitu. Ya kita harus atur makannya juga, proper nutrition harus masuk ke badan kita gitu. jadi nggak cukup carbo loading H-1 gitu ya. Nggak cukup, harus diatur juga. Dulu sih begitu kita. Cuman ada ini nggak sih, ada suplemen atau apa gitu yang mungkin disaranin buat orang-orang yang kayak pingin coba deh untuk olahraga yang langsung triathlon gitu misalnya. Suplemen juga ada yang dibutuhkan juga ya, kayak misalnya kita perlu magnesium untuk supaya recover lebih cepat. Tapi sih saran saya sih lebih baik ke nutritionist dulu deh, ke dokter ahli gizi lah gitu. Untuk bisa mengatur pola makannya juga. Karena kalau kita sendiri kan kita nggak tahu nih ya kan. Karena ya mungkin di badan kita dengan golongan darah kita misalnya mungkin kita nggak cocok makan apa gitu. Nah, itu yang tahu kan sebenarnya dokter nutrisi kita. Iya. Biar tahu ininya ya. Iya. Kebutuhannya buat Kebutuhan kita. kita seperti apa. Oke. Ya, mungkin yang terakhir juga kali ya. Gimana kita sekarang tips olahraga untuk masa pandemi kayak begini gitu kan? Ya. Terutama mungkin kalau dari kita ngomong triathlon, berenangnya mungkin agak susah gitu ya. Ya. Cuman selama ini gimana sih Bang Fred dari mulai Maret sampai sekarang gitu ya? Ya, jadi waktu awal pandemi itu terus terang saya agak takut juga lah kemana-mana gitu ya. Apalagi kan benar, udah benar. berumur ya. Nggak kelihatan. Saya kan, udah makanya berumur nih. triathlon aja. Udah mau 50. Jadi agak takut juga kemana-mana gitu. Iya. Jadi ya udah terpaksa olahraga di rumah aja gitu. Oke. Kebetulan di rumah pakai smart trainer buat sepeda. Oh, oke. Jadi kita pakai aplikasi Zwift ya. Ada aplikasinya macam-macam sih. Ada Trainer Road gitu, ada Zwift. Jadi olahraganya ya di rumah aja. Kalaupun lari, saya lari di sekitar rumah aja gitu, oke. nggak mau jauh-jauh gitu. Ada protokol sesuatu yang dilakukan kalau ini? Saya sih nggak pernah. Kebetulan saya kalau lari itu tuh selalu sendiri sih ya, nggak pernah rame-rame. Dari Oh, dulu iya. sih saya kalau Itu juga ya. kalau lari saya selalu sendiri. Jadi emang jarang lari rame. Kecuali kalau bareng-bareng dengan komunitas ya, kalau ada event Iya, ya. iya, Kalau iya, kalau bisa. emang latihan bersama. Tapi kalau emang training harian saya sih biasanya sendiri. Jadi itu aja sih, saya berusaha menghindar. Kalau ketemu orang saya coba menghindar gitu. Nggak jangan sampai papasan gitu. Itu aja sih. Jadi sebenarnya nggak ada tips gimana ya. Yang penting lakukan aja olahraganya, tapi Betul. ya jaga ini sendiri Jaga gitu ya. sendiri, menjaga jarak lah. Jaga jarak. Physical Protokol distancing-nya. kesehatannya mesti itu ya. Betul. Oke, sip. Paling itu dulu kali ya hasil ini ya, obrolan-obrolan kita. Udah lumayan lama juga nih. Seru juga ternyata membahas nggak cuma triathlon ya, tapi olahraga kardio ya. Intinya mungkin sedikit kesimpulannya adalah ini olahraga untuk menjaga jantung ini sangat-sangat penting, terutama untuk kardio juga. Walaupun lagi pandemi pun saat ini tetap harus dilakukan karena at the end ini adalah investasi buat kesehatan kita gitu. Kalau kita nggak ngelakuin sekarang, mungkin kedepannya ada akibat-akibat yang akan timbul karena
hal-hal yang tidak kita lakukan sekarang, terutama sekali olahraga. Tadi juga sempat disinggung mengenai makanan ya. Ya. Pola makan segala macam itu harus dijaga, dan olahraga juga penting, tapi jangan lupa protokol kesehatan untuk pandemi sekarang itu juga harus dijaga. Ya. Mungkin untuk yang terakhir ada tips tambahan buat atau mungkin Ya, itu sih. pesan-pesan buat Ya, jadi yang kita. penting 3 hal sih kalau kita mau hidup yang sehat. Jadi olahraga teratur udah pasti. Olahraga Nutrisi, pola makan yang sehat gitu, yang baik itu juga penting nih. Yang satu lagi nih yang orang kadang lupa nih, istirahat yang cukup. Nah, iya. Istirahat yang cukup ini penting banget. Susah nih zaman Netflix. Bener. The Crown sampai habis tuh gua. Belum startup ya. Udah kayak drakor nih gua. Queen's Gambit ya kan. Tapi itu 3 tuh penting. Jadi olahraga yang teratur, nutrisi yang baik, sama istirahat yang cukup. Ini jangan lupa nih, istirahat yang cukup nih. 3 hal ini penting. Sama buat yang sebenarnya udah di atas 40. Mungkin sebenarnya di usia 30-an juga penting sih, yaitu kita harus sering melakukan cek kesehatan yang rutin gitu. Karena kita nggak tahu apa yang ada di badan kita. Jadi kayak saya ini ketahuan ada kebocoran di jantung setelah saya melakukan medical check up tahunan ya. Jadi bisa ketahuan, jadi bisa diminimalisir, bisa dijaga lah, dihindari lah untuk saya olahraga terlalu memforsir gitu ya. Itu sih. Iya, benar juga, soalnya dengan kayak begitu jadi kita mau olahraga pun jadi ketahuan ya. Betul. Jadi nggak aneh-aneh gitu lah ya. Perlu itu rutin cek kesehatan tuh. Iya. Jadi buat yang di kantornya nggak mengcover itu pun ya sebaiknya ada budget disisihin dikit buat Iyalah. medical check up, karena penting untuk tahu ya kondisi kita. Mobil aja kita cek mulu ya, apalagi kalau kesehatan ya. Gitu. Benar nggak? Mobil aja dicek, masa badan kita nggak dicek. Iya. Investasi paling penting itu badan kita. Gue terakhir kapan ya? Oke, good point nih. Harus langsung dipraktekkan. Sip kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Fred Sama-sama. atas waktunya, atas sharing-sharingnya juga nih. Thank you. Habis ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol juga lah ya Siap. mengenai kesehatan dan olahraga. Semoga juga obrolan hari ini juga berguna ya buat kita semua, buat masukan juga, buat inspirasi juga, buat selalu hidup sehat. Terutama sekali kesehatan itu adalah sesuatu hal yang perlu dipikirin juga. Tindakan-tindakan untuk kita menginvestasikan sesuatu buat masa depan kita melalui kesehatan. Itu aja. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di topik-topik selanjutnya yang pasti juga tetap menarik, dan tentunya di jam-jam ngopi seperti sore ini. Terima kasih.